everybody, senang sekali bisa menyapa kalian pada video kali ini. Dengan saya, Bening Damayanti Nurjana dengan NIM 1903026 dengan dosen pengampu kita Ibu Sri Purwati atau yang biasa kita panggil dengan Ibu Pur. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang praktik pencatatan, pengklasifikasian, dan penilaian persediaan. Udah gak sabar kan? Let's check it! Pertanyaan pertama, sebutkan dan jelaskan metode pencatatan persediaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa metode pencatatan persediaan terbagi menjadi dua. The answer, first method is perpetual method. In a perpetual method, changes in the amount of inventory, physical or rupiah, are monitored at any time. Use this by providing a supply card for each type of inventory. If there is a difference in the recording of the inventory, then the journal is recorded as difference in recording the inventory. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, pembelian barang dagang dicatat dengan mendebit rekening persediaan, bukan rekening pembelian. Yang kedua, harga pokok penjualan dihitung untuk tiap transaksi penjualan dan dicatat dengan mendebit rekening harga pokok penjualan dan mengkredit rekening persediaan. Dan yang ketiga, persediaan merupakan rekening kontrol dan dilengkapi dengan buku pembantu persediaan yang bersih catatan untuk tiap jenis persediaan. The second method is periodic method. Periodic method is a method of recording physical goods inventory at a certain time or so-called physical counting system. In periodic recording system, inventory isn't recorded when there is a purchase or sale. Inventory value and cost of goods sold will be recorded at the end of the period based on the stock taking or physical counting. Adapun kelebihannya, yang pertama, penerapan metode pencatatan periodik ini, perhitungan HPP akan menjadi lebih ringkas dan sederhana. Yang kedua, karena pencatatan dalam metode ini hanya dilakukan secara periodik, tidak setiap saat terjadi transaksi, hanya dilakukan di akhir periode, metode ini menghemat waktu dan tenaga. The weakness are, first, because recording is only done at the end of the period, not at the time of each transaction, the loss of inventory will be difficult for the company to know precisely. Second, apart from the weakness in presenting a defined amount or balance against the inventory that should be available, this method also makes it difficult to determine the correct price for the cost of goods sold. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan pengklasifikasian dari persediaan dan berikan contohnya. The answers. First is direct material, inventory owned by the company which will be processed again through the production process so that it will become semi-finished goods or finished good in accordance with the company's activities. For the example, sugarcane. The second is goods in process, goods that still require a production process to become finished goods, so that the inventory of goods in process is strongly influenced by the length of production, namely the time taken from the time the raw materials enter the production process to the time the finished goods are finished. For the example, raw sugar. And the third is finished goods. Goods resulting from the production process are in final form so that they can be sold immediately. In this inventory, the size of the finished goods inventory is actually a problem of production and sales coordination. For the example, sugar. Pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan metode penilaian dari persediaan. The answer, first, is FIFO or first in, first out. This method assumes that the goods that are in place at the earliest are considered to be sold earlier as well. Yang kedua, LIFO atau last in, first out. Pada metode ini, barang yang terakhir dibeli dianggap dijual terlebih dahulu. And the third is average. In this method, the average purchase price is calculated every time a transaction occurs purchase. Baiklah teman-teman, praktik selanjutnya kita akan bersama dengan Pak J. Halo teman-teman, saya Pak J. Pertanyaan kelima. Persediaan awal adalah Rp8.000, pembelian bersih total Rp20.000, dan biaya angkut pembelian Rp2.000. Apabila persediaan akhir barang dagang berjumlah Rp3.000, berapakah harga pokok penjualan?
Perlu kita ingat kembali apabila kita ingin mencari harga pokok penjualan dengan menggunakan metode periodik, kita perlu menggunakan rumus yaitu persediaan awal ditambah pembelian bersih dan dikurangi persediaan akhir yang mana akan menghasilkan harga pokok penjualan. Jadi, kita mampu menjawab pertanyaan sebelumnya dengan menggunakan rumus tersebut. Baiklah teman-teman, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menjumlahkan persediaan awal sebesar Rp8.000, pembelian bersih sebesar Rp20.000, dan beban angkut pembelian sebesar Rp2.000, yang kemudian akan menghasilkan biaya perolehan persediaan tersedia dijual sebesar Rp30.000, dan kemudian biaya tersebut dikurangi dengan persediaan akhir sebesar Rp3.000, dan akan menghasilkan harga pokok penjualan sebesar Rp27.000. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Baiklah teman-teman, sampailah kita di pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-6. Pada tanggal 8 Maret 2001, PT Classy Like menjual barang dagang kepada PT Bubu secara kredit seharga Rp2.500.000.000. Dan pada tanggal 15 Maret 2001, PT Bubu mengembalikan barang seharga Rp35 juta. Catatlah transaksi ke dalam jurnal dengan metode perpetual. Ayo teman-teman, kita coba mengerjakannya bersama-sama, oke? Teman-teman, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencatat penjualan secara kredit, yaitu yang terjadi pada tanggal 8 Maret 2001, yang mendebit piutang usaha dan mengkredit persediaan sebesar Rp2.500.000.000. Selanjutnya, pada tanggal 15 Maret 2001, PT Bubu melakukan return barang dagang yang telah dibeli pada tanggal 8 Maret 2001 kepada PT Classy Like. Maka PT Classy Like akan mencatat return barang dagang ke dalam jurnal sebesar nilai return barang dagang. Sehingga jurnal pencatatan return penjualan yang dilakukan oleh PT Classy Like dengan mendebit return dan pengurangan harga penjualan dan mengkredit piutang usaha sebesar Rp35 juta. Baiklah teman-teman, itulah 6 pertanyaan yang kita gunakan di praktek pada video kali ini. Benar teman-teman, semoga video praktek ini membantu kalian dalam memahami tentang pencatatan, pengklasifikasian, dan penilaian persediaan. Baiklah teman-teman, video ini saya buat dengan sebaik mungkin. Semoga akan membantu teman-teman dalam belajar ke depannya, dan semoga video praktek ini bermanfaat bagi kalian semua. See you in the next video. Bye-bye and thank you so much.